Jelaskan Pak David bagaimana KEK Singhasari menarik pelaku industri digital, startup dan juga talenta kreatif agar mau tumbuh di KEK Singhasari sebagai strategi dasar atau strategi utamanya. Silakan Pak David. Ada beberapa hal. Yang pertama memang infrastruktur dan pendekatan kita bukan tempat tapi ekosistem. Pelaku industri kreatif itu dia tidak sendiri tapi dia ingin bersama. Di tempat kita itu ada studio animasi, jadi ada yang memang specialize-nya ke ilustrator, specialize-nya ke story, specialize-nya ke color grading, ke music, jadi tidak sendiri. Nah di sana terjadi satu kolaborasi antar ekosistem itu. Yang kedua memang access to talent, jadi lebih dari 30 SMK itu bekerja sama dengan ekosistem animasi maupun film kita. Dan di Jawa Timur memang sekolah menengah kejuruan di bidang animasi, film, dan desain itu memang cukup baik bertumbuh di Malang. Dan ada pusat keunggulan yang didirikan oleh Pemprov Jatim di kawasan ekonomi khusus Singhasari juga. Yang ketiga, kita menekankan juga masalah akses pada permodalan maupun akses pasar. Kita bantu di ekosistem kita itu untuk memperbaiki rantai nilai. Sehingga dia bisa memasarkan maupun mendapat akses pada permodalan. Dan yang terakhir memang kita mencoba bahwa Singhasari itu masih terus memiliki daya saing, sehingga secara biaya hidup berbanding dengan kualitas hidup mereka itu masih menarik bagi para generasi. Lebih terjangkau. Oke, ini adalah 4 poin yang sangat menarik untuk kita elaborasikan pada hari ini. Begitu, mungkin dimulai dari infrastruktur terlebih dahulu. Kira-kira kalau dari KEK Singhasari sebagai dasar yang ditawarkan kepada mungkin investor atau mungkin potensial mitra begitu ya, atau mitra yang existing, apa infrastruktur yang memang lebih unggul yang akhirnya membuat KEK Singhasari menjadi KEK yang sangat menarik untuk tempat berinvestasi? Iya. Jadi secara jarak dari Kota Malang tidak terlalu jauh, dari Surabaya tidak terlalu jauh, dan Jawa Timur sendiri itu hampir 40 juta penduduk. Saya pikir untuk akses kepada talent terbaik itu cukup terjangkau secara akses lokasi. Tapi juga secara tempat itu kita bekerja sama dan proof of concept sudah didukung oleh Bank BNI. Ini tidak terasa bahwa kur yang kita salurkan kepada tenant-tenant kami itu hampir lunas. Jadi sudah kredit usaha rakyat yang berbasis industri kreatif. Nah, jadi mereka bisa memiliki tempat itu dan memiliki bantuan modal kerja sehingga dalam melaksanakan tidak hanya mereka numpang, tapi mereka bisa memiliki, bisa bekerja sama antar pelaku, sebagian memang ada bersama dengan kami, jadi mereka tidak menjadi hanya pekerja, tapi mereka juga mempertahankan status sebagai pemilik daripada studio mereka sendiri. Berarti juga disediakan atau tersedia akses financing di KEK Singhasari. Oke, kalau kita membandingkan dengan KEK digital misalnya dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam yang memang menawarkan stabilitas energi dan juga insentif fiskal yang memang lebih agresif, infrastruktur dari Singhasari ini bisa dikatakan berasal dari katakanlah seperti utilitas mulai dari PDAM dan juga Telkom yang sebenarnya bisa kita katakan cenderung standar begitu. Nah di tengah era ketidakpastian, efisiensi ini kan adalah segalanya yang dicari oleh para investor. Kira-kira kalau dari KEK Singhasari sendiri, apa keunggulan biaya operasional atau cost of doing business yang secara konkret bisa membuat investor mau atau berpaling mungkin dari negara tetangga untuk masuk ke KEK Singhasari? Ya, kalau di industri kreatif saya kira productivity itu menjadi satu hal yang penting ya. Dan kalau masalah infrastruktur memang to certain limit itu ditambah lagi infrastruktur juga tidak menambah daripada produktivitas. Jadi menurut kami fasilitas broadband yang disuplai oleh Telkom dan lain, air dan tempat dan segala macam itu sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kita lagi menekankan itu justru kepada produktivitas. Jadi bagaimana biaya produksi per menit, bagaimana ketepatan waktu, ketepatan secara kontrak itu bisa mereka capai SLA-nya dengan baik sehingga pesan berulang itu bisa terjadi di sana. Oke, kita beralih ke poin yang kedua ya Pak, itu berkaitan dengan human capital atau SDM gitu. Tadi sudah disampaikan sebenarnya di KEK Singhasari juga ada terdapat institusi-institusi pendidikan yang secara skill set juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di KEK Singhasari. Mungkin saya sempat mendengar ada beberapa tadi juga sudah disampaikan di informasi sebelumnya begitu, ada beberapa kampus yang menjadi top of mind di level global yang juga sudah membuka
sekolah di KEK Singhasari. Mungkin boleh update-nya sedikit seperti apa, berapa jurusan, dan mungkin sekarang sudah berapa mahasiswa, Pak? Ya. Jadi di KEK Singhasari selain daripada industri kreatif, pariwisata, dan teknologi, itu ada penugasan amanah dari PP-nya untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini kita menggunakan pendekatan klasternya kita namakan Human Development Zone. Jadi kita harapkan bahwa tidak hanya pendidikan formal, tidak hanya pendidikan S1, tidak hanya pendidikan vokasi, tapi semuanya itu terinterelasi dari yang tadi non formal, pelatihan pendek, kemudian pelatihan berkaitan digital sampai dengan S1 dan S2. Nah, saat ini kami sangat bahagia bahwa Universitas Russell Group pertama itu hadir di KEK Singhasari King's College London yang secara ranking QS itu nomor 31 dunia. Fakultasnya nomor 17 dunia sekarang. Nah, sudah ada 2 program studi tawarkan, Digital Economy dan Digital Futures. Nah, selain itu kita juga ada pusat keunggulan yang didirikan oleh Pemprov Jatim untuk animasi, itu nempel dengan SMK Singhasari, itu berada di kawasan juga tepat bersebelahan dengan ekosistem animasi dan perfilman teman-teman. Dan juga kita baru saja membuka untuk Hello Motion High School SMA, tapi yang punya corak kreatif. Oke, kalau dalam konteks begini, pendidikan atau institusinya sudah tersedia begitu, berarti kan memang pengajarnya juga sudah tersedia, sudah disesuaikan begitu skill set yang dibutuhkan dengan apa yang diminta atau yang demand dari KEK Singhasari sendiri. Sampai saat ini mungkin sejak berdiri kurang lebih sudah jalan 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun. Penerapannya seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dan berapa mungkin boleh dijelaskan secara kasar penyerapan tenaga kerja yang sudah diambil dari lulusan-lulusan institusi pendidikan yang tersedia di KEK Singhasari? Iya, catatannya adalah ini gig workers dan gig ekonomi yang kita tangani. Jadi memang behavior daripada gig workers itu agak sedikit berbeda dan gig ekonomi itu sedikit berbeda cara mereka bekerja. Tapi skill set yang dibutuhkan, pengenalan dan penguasaan tentang software yang terkini itu saya pikir sudah ada akses dari SMK maupun pusat-pusat pelatihan. Studio-studio di kami juga membuat akademi, jadi ada role play akademi. Itu memang membuat bekerja sama dengan menjadi kelas industri bagi SMK-SMK yang tadi 30 SMK yang bekerja sama dengan kami. Jadi mereka juga membuat knowledge sharing, selain mereka talent scouting dapat calon pekerja yang baik, tapi mereka juga membagikan dari industri. Nah, itu sangat fluid sehingga cara bekerjanya itu mulai dari internship juga sudah ada sejak mereka belum lulus sekolah. Yang terbaik memang diambil dan itu jumlahnya sudah ratusan. Saat ini kurang lebih kalau total ada 300 lebih animator yang berada di sana. Dan itu ya memang selalu kadang-kadang mereka berpindah dari sana untuk menjadi remote workers, kembali ke daerahnya. Kalau di Malang itu banyak yang tidak asli Malang, tapi tetap terinterkoneksi di dalam rantai pekerjaan itu.